kuantum ya, ini problemnya berubah. Ya, dia nanti diperlakukan secara berbeda. Bukan karena komputer kuantumnya lebih cepat, tapi karena komputer kuantumnya itu bisa melakukan sesuatu yang impossible tadi, yang sebelumnya impossible. Cara kita programmingnya juga beda jauh. Jadi cara kita berpikir beda sehingga ini menjadi jurang challenge buat saya. Gapnya besar banget kalau mau mempelajari hal itu. Kalau mau bisa coding di sana, bisa ini dulu kan, bisa coding. Terus baik, bertemu lagi bersama kita di SV Talks episode 13 with expert to the next level. Hari ini saya di sini sebagai host akan mengajak ya, ini topiknya lumayan berat. Masih pembahasan yang sangat hangat akhir-akhir ini tentang quantum computer. Nah, di sini topik yang sudah kita siapkan adalah quantum ready cyber security. Sudah ada expert kita, Pak Budi ya, expert di bidang risk dan security, dan juga Mas Ali, expert di IT enterprise arsitektur ya. Karena nanti akan banyak perubahan ya, jadi kita perlu mengajak Mas Ali juga. Baik, akhir-akhir ini komputer kuantum ini suatu topik yang hangat ya di mana-mana, Pak Budi, Mas Ali. Nah, kemarin itu ada sempat ramai beberapa tahun lalu, setahun 2 tahun ke belakang mungkin ya, ada yang klaim komputer kuantum bisa merecah, membuka, bisa nembus kriptografi security RSA 2048 itu ya. Nah, ini kan lumayan ramai waktu itu langsung. Hal tersebut menimbulkan kekhawatiran yang global ya tentang keamanan data ini. Karena kriptografi yang selama ini kita udah pegang modelnya, muncul quantum computer, tiba-tiba klaim bisa dibobol gitu. Nah, ini menurut Pak Budi gimana nih Pak? Ya, wah ini mungkin kita agak mundur dikit ya tentang apa sebenarnya fenomena kuantum itu apa, kemudian quantum computing itu seperti apa ya. Jadi quantum computing itu memang komputasi yang didasarkan pada secara fisik itu ada fenomena kuantum ya, fenomena kuantum. Nah, mungkin secara singkat saya ingin menggambarkan gini ya, kalau komputer yang konvensional ya, itu yang didasarkan pada Turing mesin gitu ya, itu kita ngelihat dimanapun ya, itu ya udah komputernya seperti itulah ya. Bisa dia lebih canggih gitu ya, yang di ponsel ataupun yang di laptop atau di superkomputer ya, atau distributed computing, tapi kira-kira komputernya sama gitu ya, prinsip kerjanya sama. Nah, quantum computing ini beda. Jadi dia nanti memanfaatkan fitur dari fisika kuantum. Gambarannya mungkin gini lah ya, kalau kita bandingkan orang yang bermain catur, kita lawan misalkan komputer konvensional melawan komputer kuantum gitulah ya. Komputer konvensional itu nanti pakai rule catur biasa gitu. Komputer kuantum dia kudanya bisa jalan miring, atau benteng itu ya, rooknya itu bisa jalan miring gitu ya, atau bisa jalan seperti kuda. Jadi dia rule-nya benar-benar berbeda. Jadi perbandingan antara komputer kuantum dengan komputer konvensional itu bukan masalah kecepatan ya. Kalau kita bicara kecepatan, kemungkinan besar justru komputer kuantum itu di hal-hal tertentu lebih lambat daripada komputer konvensional. Tapi dia bisa melakukan hal-hal yang impossible dilakukan oleh komputer konvensional ya. Kira-kira seperti itu Mas Azizi ya. Mungkin ini sebagai awal diskusi aja. Nah, mungkin gambaran berikutnya, konsekuensi berikutnya, nanti komputer kuantum itu akan efektif jika digunakan untuk menyelesaikan problem-problem tertentu ya. Ini Mas Ali karena background-nya di informatika, nanti ada kompleksitas itu Mas ya, ada NP problem gitulah ya, semacam itu. Jadi prinsipnya ada problem matematik, problem komputasi yang kalau kita selesaikan itu, kalau bitnya nambah, itu nanti dia kesulitannya akan naik secara eksponensial. Kalau kita menggunakan komputer biasa, komputer Turing ya, komputer konvensional, dia akan naik secara eksponensial. Tapi kalau kita menggunakan komputer kuantum ya,
ini problemnya berubah. Ya, dia nanti diperlakukan secara berbeda. Bukan karena komputer kuantumnya lebih cepat, tapi karena komputer kuantumnya itu bisa melakukan sesuatu yang impossible tadi, yang sebelumnya impossible, sehingga dia nanti bisa menyelesaikan, katakanlah lebih tidak tadi apa? Eksponensial. Tidak eksponensial ya. Ya. Bisa mendekati linier gitulah ya. Jadi dia bisa melakukan operasi yang jauh lebih banyak dibanding komputer konvensional. Nah, kaitannya dengan yang tadi ya, keamanan itu Ya. sebenarnya itu nanti komputer kuantum ini sementara ini. Jadi kita mungkin lihat tahun 85-an itu ada Peter Shor namanya. Peter Shor itu dia merumuskan sebuah algoritma kuantum yang digunakan untuk memecahkan problem pemfaktoran bilangan besar, gitu ya, big number factorization, gitu. Nah, itu yang dipakai di RSA ya. Itu yang dipakai di RSA. Oh. Jadi Padahal RSA itu Pak Budi, setahu saya kan RSA 2048 sekarang dipakai buat melindungi segala macam sebetulnya. Ya, di mana-mana kan standarnya udah aja RSA 2048. Ya, contohnya setahu misalnya saya. kita sekarang nih dari HP, kita punya mobile banking. Ngobrol sama server mobile banking di sana. Iya. Pakai yang namanya TLS. TLS itu untuk memastikan nih beneran, ini saya pakai Brimo misalnya, beneran server itu Brimo, itu menggunakan RSA 2048. Ya RSA lah, saya nggak tahu 2048 atau 4096. Ya pakai itu untuk verifikasi apakah benar ini punyanya BRI. Begitu ini sekarang dia memanfaatkan bahwa prime number factoring itu ya istilah di apanya? Di algoritma security-nya itu bisa dilakukan dengan sangat lama gitu ya kalau itu mau dipecahkan oleh komputer biasa. Tapi kalau quantum computing bisa memecahkan ini cepat, jebol lah. Apalagi misalnya contoh lain, sekarang yang pakai SSL TLS banyak banget ya. Sekedar kita browsing, ngecek email, juga pakai itu. Iya, betul. Nanti datanya sendiri disimpan sama dia di hard disk. Itu sebagian untuk verifikasinya juga ada RSA. Jadi RSA ini kalau kita lihat use case-nya banyak banget. Apalagi misalnya kita ngomong blockchain, ada yang salah satu blockchain kripto ya, bahasanya cryptocurrency, udah pakai itu. Kita nggak tahu lagi penggunaan-penggunaan lain yang tidak terpublikasi secara ini, tapi karena ini adalah suatu algoritma standar yang dipandang sebagai algoritma yang paling aman ini. Reliable, udah sehari-hari lah ya, udahlah aman gitu, sehari-hari dipakai. Sehari-hari dipakai di mana-mana. Jadi kalau ini satu saat dinyatakan tidak aman, sebetulnya perlindungan terhadap banyak sistem IT, baik itu aplikasi maupun infrastruktur tadi, penyimpanan data, enkripsi biar aman dan sebagainya, ya ini harus kita ganti semua gitu ya. Iya, Jadi ini Tapi sebetulnya ini ya, ada satu pertanyaan dari saya mungkin ya. apa? Mungkin nanti ke Pak Budi ya. Sebetulnya seberapa lama sih ini bakal harus kita antisipasi dari sisi enterprise arsitektur? Iya. Nah, ya. Waktu itu penting kan ya Mas Aziz ya? Ya penting banget Mas waktu itu Mas. Jadi kita ini jangan-jangan membawa revolusi ini Pak, revolusi di security IT gitu ya. Itu di enterprise architecture mungkin di episode selanjutnya kita akan bahas. Ada yang apa namanya kayak di dalamnya itu ada satu komponen besarnya itu security. Jadi begitu itu runtuh mungkin arsitek bangunannya runtuh gitu ya mungkin ya. Nggak tahu nanti akan dibahas. Nah, itu gimana Pak Budi? Ini kekhawatiran besar nih Pak. Saya juga nanti rekening saya nggak ada isinya sih. Gimana Pak Budi? Ya. Ini mungkin Mas Ali sambil bisa kita buka yang prediksi lah ya. Ada semacam prediksi berapa tahun ke depan kira-kira quantum computer itu bisa memecahkan RSA 2048 gitu ya. Sini ya, di sini. Mungkin nanti Mas Ali bisa menambahkan juga ya. Kalau di sebelah kanan itu ya, di grafik sebelah kanan itu ada probabilitas ya, yang ke atas itu probabilitas peluang dia bisa dipecahkan gitu ya, RSA 2048 dalam 24 jam. Ya. Bahaya 24 jam doang. 24 jam itu sangat cepat karena RSA 2048 kalau menggunakan komputer konvensional itu butuh
ratusan juta tahun untuk memecahkan, kira-kira seperti itulah ya, karena tadi itu problemnya kan eksponensial. Nah itu dia bisa, kalau komputer kuantum bisa 24 jam. Nah itu kalau kita lihat misalkan katakanlah 15 tahun ke depan ya, itu peluangnya kita akan bisa melakukan itu 50% ya. Anggap ya 50-50 gitulah ya. Tapi 20 tahun ke depan itu udah mulai nih di atas 70%. Nah, jadi itu ya, nanti akan terjadi atau tidak, ini tergantung dari kejar-kejaran teknologi si implementasi kuantum komputernya itu tadi. Ini yang sekarang aktif kan ada setidaknya minimal ada Google, ada Microsoft ya, ada IBM. Itu memang aktif di situ gitu. Saya sambil searching juga di Google News ya tentang quantum computing. Ini menarik sih Mas Aziz ya. Jadi IBM itu 1 Oktober kemarin ya, Hari Kesaktian Pancasila. Tapi di sana nggak ada ya Kesaktian Pancasila. Dia membuka satu data center baru, quantum data center di Eropa. Dia kan ada produk quantum computing, IBM Eagle, sekarang Heron. Nama-nama burung ya. Ya. Heron itu jadi baru nih, dia mengembangkan terus. Nah, terus saya lihat juga berita nomor 2 ini Australia. Australia ini invest ke salah satu startup quantum computing di California ya. Dia akan membuat data center 3 tahun ke depan di Brisbane. Itu investasinya di atas $1 miliar ke si quantum. Si quantum ini kalau nggak salah quantum computing berbasiskan apa tadi silikon ya. Silikon. Ya. Semikonduktor ya. Semikonduktor. Ini ada macam-macam teknologinya. Tapi memang saya lihat di sini investasi besar-besaran dan katanya ada yang berkata juga di sini breakthrough itu diharapkan di 2026 sampai 2027 breakthrough terkait 2026. Ya terkait scalability-nya. Jadi deket itu udah deket. Jadi ada 2 masalah sebetulnya di quantum computing sekarang yang berbasis hardware ya. Kalau saya baca di sini, satu scalability. Kalau sekarang kita ngomong komputer yang konvensional gitu, itu scalability-nya kan sudah tinggi banget gitu ya. Ya. Kita bisa bikin komputer yang cepat dengan prinsip komputer Turing, dia datanya bisa disimpan 64 bit komputer sekarang itu bisa memproses macam-macam. Tapi kalau scalable di quantum computing katanya ada qubit itu tidak bisa sekedar lebar datanya sekian gitu ya. Karena itu masalah kompleksitas yang bisa dihandle, jadi agak beda. Nah, scalability-nya di sana. Scalability-nya kalau yang dikejar sama Australia tadi sampai 10.000 logical qubit. Saya nggak begitu paham itu nanti bisa seperti apa, mungkin Mbak Budi lebih paham. Tapi kalau saya lihat di berita-berita ini yang jelas ada Australia, ada India, ini ada National Quantum Mission. Kalau Jepang Jakarta nggak tahu nih. Kalau Jepang Fujitsu sama Osaka University. Riset berarti mereka sifatnya. Ya, mengejar risetnya yang dia kejar mengurangi. Jadi tadi yang saya bilang ada 2 ya. Satu masalah scalability, satu lagi adalah masalah reliability dari hasil. Sekarang itu kalau bahasa sederhananya error rate-nya masih tinggi. Oh ya. Jadi dia bisa menghasilkan hasil tapi ini reliable apa enggak hasilnya? Ya. Nah, yang dikejar sama Jepang, Fujitsu sama Osaka adalah mengurangi ini. Nah, ini jadi ya sekarang ini masih jauh gitu ya, tapi jauhnya pas berapa jauh? Yang jelas seluruh dunia kayaknya masih banyak menginvest ke situ gitu ya. Iya. Hitachi, IBM, dan ini beritanya cukup banyak, bukan jauh. Berarti kalau banyak yang invest ke situ, kemungkinan itu ya kejar-kejaran teknologinya itu makin kenceng kan dia, mereka bersaing kan sebenarnya. Ya, cobanya nanti pemirsa ngelihat ya, searching di Google News tentang quantum computing, menarik nih. Menarik ya. Jadi 2026, 2027 itu bisa breakthrough scalability-nya. Ya, dan nanti mungkin nggak tahu ya itu kalau misalnya Jepang udah bisa ngejar gitu ya sampai quantum computing ini reliability-nya tinggi. Nah, itu gimana tuh Pak Budi? Ya. Jadi mungkin ini yang kadang sering disalahpahami juga ya. Jadi ada
banyak orang yang menganggap bahwa komputer kuantum Kuantum. itu nanti akan menggantikan seluruh komputer gitu ya, karena dia powerful dan dia superior ya, ada sebut kuantum supremasi dan sebagainya itu kan ya, jadi akan menggantikan komputer yang konvensional. Nah sebenarnya tidak seperti itu. Jadi computing quantum computing itu dia hanya powerful untuk kasus-kasus tertentu saja ya, yaitu yang tadi itu. Jadi ketika problemnya itu dia punya eksponensial kompleksitas yang tinggi, nah dia baru powerful. Tapi kalau yang problem sehari-hari misalkan kita menggunakan penyimpanan data misalkan ya, atau Main data game, main game. processing yang biasa, main game, atau ini ya kita menggunakan Excel dan sebagainya, yang seperti itu tidak ada keunggulan apapun dari computing quantum computing. Nah, nanti berikutnya kejar-kejaran ini kalau sudah terjadi, jadi nanti quantum computing itu dia akan bisa menyelesaikan problem-problem yang tadi itu, yang eksponensial tadi itu ya. Itu macam-macam sih sebenarnya. Nanti kan ada problem kalau di matematik itu ada problem mencari jalur terpendek itu ya. Itu kan problem yang sangat sulit. Kemudian problem-problem optimasi dan sebagainya. Termasuk nanti ada hal tertentu di machine learning itu juga yang problemnya seperti itu, eksponensial itu yang bisa diselesaikan oleh quantum computing. Termasuk juga yang ini ya, yang RSA, kriptografi itu ya, kriptografi. khususnya di public key kriptografi, lebih khususnya lagi untuk RSA. Nah, memang tadi sudah disinggung Mas Ali juga, karena RSA ini cukup fundamental. Jadi sebenarnya kan sistem keamanan, sistem kriptografi itu lapisannya macam-macam. Ya, itu protokolnya macam-macam. Di situ ada yang menggunakan kunci simetrik ya, AES, DES dan sebagainya, ada hash function. Nah, tapi di balik itu semua itu ya, nanti pertukaran kunci yang aman dan sebagainya itu ternyata bergantung pada yang public key kriptografi itu, yang RSA. Jadi memang kalau ini sampai bisa dipecahkan oleh quantum computing ya, ini fundamennya berubah gitu ya, fundamennya berubah. Ini harus diperbaiki dulu, nanti kita baru bisa beranjak ke berikutnya. Mungkin itu ya Mas. Oke, jadi seiring berjalannya waktu nanti akan kelihatan ya kapabilitas quantum computing itu seperti apa. Mungkin kalau misalnya saya coba bahasakan gimana Pak Mas Ali? Kapabilitas quantum computing dari sisi bagaimana dia melakukan kalkulasi gitu ya, bagaimana dia melakukan sebuah proses itu sudah define. Oke. Yang jadi tantangan adalah sekarang yang pertama adalah tadi ya, scalability sama masalah error rate itu 1 dari 1000 perhitungan. Kalau yang IBM Eagle itu masih error 1 dari 1000. Dan itu terlalu tinggi untuk banyak penggunaan. Nah, itu yang sekarang sedang dicari breakthrough-nya. Tapi kenapa sih IBM sekarang sudah bangun, terus Australia mau bangun DC langsung. Jadi bagaimana mereka itu use case itu kan perlu data, perlu bukti ya. Jadi kalau nanti sudah jadi quantum computingnya kemudian nggak ada yang beli gitu ya, dengan error yang bagus dan sebagainya, kan rugi yang investasi. Jadi sekarang IBM itu kita bisa pakai gratis kalau mau develop. Sudah ada library misalnya yang terkenal Qiskit, QISKIT ya. Qiskit ya kalau pakai bahasa Indonesia. Qiskit. Harus pakai olah-olah. Qiskit ya teman-teman, kalau misalnya mau nyoba itu bisa diakses di mana Mas? Cari aja IBM Quantum Computer Club. Oke, masih dibuka free ya. Tapi harus daftar. Salah satu challenge ya, mungkin saya sering beberapa kali ngobrol sama Pak Budi ya, challenge-nya adalah kita nih, saya dulu belajar di informatika, coding gitu ya, kita programming, cara berpikirnya itu sudah dari awal banget itu ya terhubung Turing mesin lah. Pada dasarnya quantum computing berbeda juga cara berpikirnya dari awal. Beda jauh, cara kita programmingnya juga beda jauh. Jadi cara kita berpikir beda sehingga ini menjadi jurang challenge buat saya, gapnya besar banget. Kalau mau mempelajari hal itu. Kalau mau bisa coding di sana, bisa ini dulu kan, bisa coding. Terus habis itu bagaimana use case
yang bisa kita implementasikan di Yang situ. Nah, yang useful. yang useful. Hmm. Nah, tapi ada jadi gini, sekarang itu sudah dibuka untuk pemanfaatan ke depan bisa kita explore. Ya, Nah, salah satu pemanfaatan oleh penjahat adalah menjebol kriptografi. yang membuat sekarang semua orang khawatir. Nah, karena ini sekarang udah bisa developnya algoritma-algoritma buat menjebol kriptografinya sudah mulai diimplementasikan, tinggal nunggu barangnya ada, jebol lah. Skalanya Balapan cukup. berarti benar-benar balapan ya. Nah, makanya sebetulnya saya dalam ranah enterprise arsitektur sekarang lagi juga gimana nih antisipasi ke depan. Ternyata katanya sih dari standar ya NIST sudah mengembangkan algoritma yang bisa diimplementasikan sekarang untuk menggantikan RSA, dan ini sudah aman dari attack terhadap RSA. Ya. Dan saya dengar tadi Pak Budi sudah rilis ya di 2024 ini. Ya, 2024 rilis. Jadi mereka sebenarnya ada sekian, kalau nggak salah ada 800 algoritma gitu yang diajukan gitu ya. Diseleksi biasa kan itu direview, diuji gitu ya. Secara matematik maupun secara praktis gitu ya. Tapi kalau ini kemungkinan besar pengujiannya matematik Masih gitu ya. Nah, matematik. pengujian Masih matematik awal. itu terakhir ada 4 kandidat ya, 4 kandidat, maksudnya yang terpilih ada 4 gitu ya, ada 4 yang sudah resmi dirilis. Nah, ini bisa kita lihat di slide ini ya. Yang resmi dirilis itu ada yang biru itu ya, teman-teman semua ya, ML KIM, kemudian ML DSA, SLA, SLH DSA. Jadi itu ada, kalau KIM itu sebenarnya untuk key management ya, untuk pertukaran kunci. DSA itu digital signature ya, itu yang 2 di belakang itu DSA. Digital signature itu ya salah satu fungsi yang di-provide oleh RSA itu ya. Ya. Nah, yang key exchange itu ya, yang KIM itu key exchange management itu juga di-provide juga oleh RSA juga ya, digunakan itu. Nah, ML itu adalah modul lattice ya. Jadi itu istilah, mungkin kita nggak bahas secara teknis di sini. Jadi di matematik itu ada objek matematik kan. Kalau di matematika ada yang namanya field, ring gitu ya. Ada macam-macam itu ya, termasuk salah satunya lattice. Lattice itu nanti punya properti-properti yang ternyata bisa kita gunakan untuk membangun itu ya, membangun kriptografi itu. Nah, ini tiga-tiganya setahu saya itu berbasis lattice semua. Kemudian yang beda itu Falcon ya. Falcon itu akan dirilis 2024 juga, tapi belum, kayaknya akhir tahun ini baru akan dirilis. Itu berbasis apa itu ya? Quantum FFT ya, Fast Fourier Transform. Jadi Fast Fourier Transform yang biasa digunakan untuk sinyal processing itu nanti ada versi kuantumnya itu yang kemudian dipakai untuk membangun itu. Nah, di algoritma Shor yang asli, Peter Shor itu ketika menyerang RSA sebenarnya dia pakai QFFT juga. Jadi QFFT karena di situ. Tapi ini ternyata bisa digunakan untuk membangun Antinya juga. membangun algoritma si kriptografinya ya. Ya. Nah, ini bisa diterapkan di perusahaan kita sebelum quantum computing ada gitu ya, untuk menggantikan RSA dan sebagainya. Tapi kan sebetulnya ini butuh dari industri gitu Pak ya. Dari industri, misalnya kan kita pakai web server apa? Web server itu sekarang buat pertukaran kunci SSL, HTTPS, TLS gitu ya, untuk pertukaran kuncinya pakainya supportnya RSA. Berarti web servernya harus diupdate. Ya, betul. Web browser di HP kita harus diupdate. Kalau kita punya mobile banking harus bisa diupdate juga. Dia nggak bisa verifikasi pakai RSA. Marketplace kena juga. MLDSA, MLCAM, LMDSA, ini kan KIM, SLH desa. Ya gitulah banyak. Kok namanya nggak sesimpel RSA gitu ya, ini gimana ngurus semua. Di IBM aja kan buatnya Falcon, Eagle, apa ini tiba-tiba MLCAM, MLDSA. Ini nanti mungkin biasa kan awal-awal kan rumit-rumit, nanti pas orang sudah mulai terbiasa muncul nama-nama simpelnya nanti. Cuma kalau saya berpikir gini kan berarti konsekuensinya agak panjang nih. Misalnya HP kan misalnya tadi browsernya harus diupdate Pak untuk bisa algoritma baru. Ya kalau HP-nya nih masih disupport ada update. Tapi kan HP yang lama biasanya sudah dari vendornya ini misalnya apa ya, saya nggak sebut misal cuma 5 tahun gitu misalnya. Ya, OS-nya udah nggak diupdate yang di situ karena ada beberapa mungkin yang tidak support di HP yang lama, tapi dia baru bisa. Perangkat-perangkat lama akhirnya harus
yang sebetulnya kalau nggak ada perubahan kayak dari RSA dia nggak harus diganti, sekarang harus diganti gitu ya nanti. Iya, tapi kita lihat juga Mas, ini kira-kira berapa tahun nih kita balapan sampai akhirnya eh si penjahatnya masuk, terus si apa namanya ini enkripsi pasca kuantumnya yang antinya mungkin ya masuk juga gitu kan, itu bisa berapa tahun itu kira-kira Pak Budi, Mas Ali? 10 tahun, 15 tahun? Saya pikir sih mungkin yang perlu kita siapkan segera dari sisi servernya gitu ya, karena Ya, aplikasi dan sebagainya kan perlu kita perbaiki dan perlu kita tingkatkan supaya bisa mensupport ini. Nah, nanti yang lebih susah kayak di end user device ya belakangan lah pas memang sudah lebih dekat gitu. Karena effortnya lebih banyak di sini, ya, biayanya mungkin lebih banyak. Kalau di sana misalnya hanya mudah-mudahan ya upgrade gratis gitu dari web server atau bahasa pemrograman sudah ada versi baru yang mendukung ini. ya, Nah, cuma ya gimana nanti industri secara keseluruhan SSL certificate kan bukan hanya kita nerbitin, tapi ada apa istilahnya? CA, CA. Nah, CA-nya harus sudah pakai ini kan, CA apa segala macam. diurusin lagi semua itu, ada berapa juta, berapa puluh juta CI di dunia ini. Nah, itu harus siap dulu semua, baru nanti device-device di ujung ini baru bisa distandarisasi. Ya, benar. Biasanya sih setelah muncul standar ini itu nanti akan ada transisi yang cukup lama gitu ya. Makanya ini bagus juga NIST ini mengeluarkan standar itu secepatnya dulu gitu ya. Meskipun si quantum computingnya juga belum sampai bisa ini kan real dia apa secara praktikal bisa memecahkan RSA 2048, tapi dia udah siap dulu. Nanti supaya ketika standar ini rilis kita sepakat, terus nanti teknologi bisa jalan gitu. Mungkin saya tambahkan sedikit ya. Jadi ada ini apa ya? Mungkin skenario dunia nyatanya gitu ya. Ini closing Pak Budi ini. Belum ini kayaknya. Belum. Lanjut. Skenario dunia nyatanya. Jadi ketika sebuah apa ya? Metode serangan gitu ya, itu applicable. Itu kalau yang sekarang itu kan si penyerangnya itu sebenarnya dia punya resources ya untuk melakukan serangan itu. Jadi katakanlah dia mau melakukan distributed denial of service gitu kan, dia punya resources untuk melakukan itu dengan berbagai komputer dan sebagainya. Nah, serangan terhadap RSA ini dia kan harus menggunakan quantum computer ya. Quantum computer itu sekarang masih dipegang oleh perusahaan-perusahaan besar ya. Jadi dia bukan teknologi yang dalam waktu dekat itu akan bisa dikuasai oleh pihak-pihak secara massal gitu. Jadi kalaupun orang mau menyerang, dia harus pinjam resources-nya IBM, dia harus pinjam resources-nya Google gitu ya. Jadi mungkin dalam waktu, kalau misalkan nanti RSA memang sudah betul-betul terancam gitu ya, nanti ada mitigasi yang berikutnya, misalkan ya itu si perusahaan-perusahaan besar yang memprovide computing kuantum itu dia tidak akan membuka itu untuk sembarangan gitu ya. Kalau ini ternyata yang menggunakan ternyata ada indikasi dia akan menyerang keamanan, ya berarti dia nanti mungkin tidak diizinkan dan sebagainya. Jadi mungkin ada aspek mitigasi yang ke situ dulu gitu ya. Ya, jadi kalau misalnya kalau sekarang kan emang di pemain besar aja gitu. Jadi mungkin sekarang bisa pakai supervising gitu. Nanti kalau misalnya udah ternyata ini kita belum dapat, kalau massal kita belum dapat antinya gitu, mitigasinya anti serangannya kita belum dapat, mungkin bisa dipertimbangkan hanya untuk riset atau untuk institusi tertentu ya, bukan jadi komersial sehari-hari. Jadi nggak akan kayak sekarang ya hacker-hacker kecil-kecilan gitu ya. Mungkin nanti threat actor yang cukup signifikan menggunakan ini duluan adalah malah perusahaan ya, negara ya. Nah, ya itu nanti kalau antar negara perang intelligence ya antar negara, di luar ini kita, di luar kemampuan kita sebagai sebagai penduduk yang mengikuti komersial. Karena sekarang kan enkripsi, misalnya pesan kita di WA itu kan dienkripsi, ujung-ujungnya mungkin ada penggunaan RSA juga karena masalah tukaran kunci atau digital signature-nya pakai itu. Nah, kalau nanti yang besar-besar itu sudah pegang quantum computing, kita nggak tahu, tapi semua disadap gitu. Bisa gitu kan Pak? Iya. Bisa jadi tiba-tiba negara-negara tertentu selalu baca WA kita gitu ya. Tiba-tiba saya lagi ngajak teman saya, ayo kita ini main nongkrong.
Udah ada yang lihat di sana. Oh, ini Azil lagi nongkrong gitu ya. Ya, intelijensia tadi ya keamanan negara, Pak ya. Iya, ya, betul, betul, betul. Itu bisa intelligence antar negara, bisa negara apa ya? Negara antar negara. Perang ekonomi gitulah ya. Misalkan antar perusahaan Cina lawan Amerika, perusahaan Cina lawan Amerika bisa juga. Yang sudah high level gitulah ya. Itu skenario itu sangat mungkin terjadi sih kalau yang itu ya. Makanya banyak invest besar-besaran juga negara tadi ya. Ya, betul, Negara besar-besaran di selain situ. Oke, baik. Nah, ini kan ya tadi sebagai negara, sebagai apa namanya masyarakat biasa gitu ya, objeknya komersial. Ini kalau misalnya dari sisi sudut pandang perusahaan nih, apalagi kan salah satu yang paling banyak memegang tadi udah disinggung oleh Pak Budi tentang orang ekonomi apa gitu kan. Nah, ini tadi saya udah sempat singgung juga di awal. Mungkin sekarang isi rekening saya kosong. Syukur-syukur nanti ada isinya. Amin. Nah, ini dari sudut pandang bank tempat saya naruh uang saya nih, apa saja yang harus mereka lakukan gitu, perbankan atau mungkin perusahaan-perusahaan lainnya yang memegang sangat banyak data masyarakat ya, data pribadi banyak orang gitu. Itu langkah-langkah yang bisa dilakukan apa, Mas Ali, Pak Budi? Nah, mungkin dari saya dulu lah ya. Jadi yang saya tadi sudah sebutkan itu sebetulnya gini. Apakah nanti setiap penyedia katakanlah tadi ya software untuk servernya, perangkat network, perangkat security itu punya insentif untuk menerapkan standar baru yang tahan kuantum itu kembali ke pasar biasanya kan. Nah, tapi kalau dari perusahaan-perusahaan yang sepakat semuanya memang menuntut itu ada di kemudian hari, itu eh, pengembang-pengembang tadi, prinsipal-prinsipal tadi bisa menyediakan. Nah, kita sebagai perusahaan bisa mulai dengan misalnya tahun depan kita ini NIST sudah ngeluarin standar kalau kita buat Tor itu untuk pekerjaan tertentu keluarkan udah mensupport ini walaupun itu belum pasti nanti kapan ya kejadian quantum computingnya. Tapi kalau ini penerapannya tidak tidak mahal gitu ya dengan komputer yang sekarang bisa tapi mengubah algoritma, ya rasanya harusnya kita bisa push bareng ke penyedia-penyedia tadi. Termasuk nanti misalnya nih kalau kita ngembangin aplikasinya pakai teknologi-teknologi yang belum support ini, saatnya memang kita siapkan, kita upgrade ke teknologi terbaru. Nanti kalau sudah dapat nih update, katakanlah kita pakai Apache Web Server atau Nginx yang open source ya. Nah itu kita masih pakai versi lama. Tantangan kan nanti kalau satu saat harus upgrade tiba-tiba ke yang baru, ya dicicil. Ya, Tahun depan di-upgrade dulu tuh ke versi baru. Supaya nanti ya kalau ada update baru yang sudah mendukung 3 ini dengan ya tidak effort besar. ya, oh jadi nyeberang udah apa namanya jembatannya udah setengah jadi, Ya, Transisi gitu ya. transisinya tinggal nyeberang dikit aja tuh, gitu. misalnya kita sekarang pakai versi 5 versi dari versi terbaru. Nanti kan yang dikasih ini biasanya versi yang baru. Nanti Iya, ya, mudah-mudahan nanti kalau kita sudah update tuh, update kan pasti butuh macam-macam lah ya upgrade. Itu bisa jadi aplikasinya harus disesuaikan. Nah, nanti tinggal kalau ada update baru, mudah-mudahan hanya tinggal konfigurasinya aja. Ya. Sebelumnya pakai RSA 2048 yang udah nggak jauh lah ya ininya Ya. berubahnya. ditambahin lah MLDSA untuk ininya dan Nah, ini. pertukarannya diaktifin MLKM gitu misalnya. Dan itu juga antisipasi. Sekarang kan yang sudah terpecahkan RSA, yang sudah secara teoritis terpecahkan. Kita kan masih punya sederet algoritma lain yang digunakan untuk mengamankan. Oh, bisa Ya. ini ya. Sementara bisa geser-geser lah ya. Nah, itu yang kalau saya sih berpikir itu semuanya kan dengan asumsi bahwa komputer sekarang akan bisa mengkomputasi, tapi jangka waktunya panjang banget gitu ya, Ya, jadi nggak ya. mungkin. Nah, dengan quantum computing satu-satu kayaknya nanti rontok gitu ya, Pak. Ya. Ada kemungkinan gitu. Jadi quantum computing itu nanti bisa efektif kalau algoritmanya ketemu dulu. Jadi RSA itu tidak akan bobol dengan quantum computing kalau nggak ada Peter Shor. Ya. Jadi Peter Shor itu nemu algoritmanya dulu untuk ya namanya Ini Shor algorithm faktorisasi tadi ya. untuk apa memecahkan faktorisasi itu baru RSA-nya kena gitu. Oh, jadi Jadi- masih lama lah ya, Pak. Nah, lama atau tidak tergantung invention itu ya. Kalau tiba-tiba ada peneliti yang atau researcher atau Nemu memang lagi. cracker gitu yang bisa secara matematis. Misalnya sekarang ya kita kan punya elliptic curve kriptografi juga ya, yang Ya. yang sebenarnya sering dipandang dia
setara dengan RSA, tapi bahkan dengan resources yang lebih kecil. Tapi ECC ini belum banyak dibicarakan ini, apakah dia rentan juga dengan komputer kuantum atau tidak gitu ya. Tapi kalau nanti misalkan ada orang yang membangun algoritma untuk nyerang elliptic curve gitu ya, algoritmanya ketemu seperti Shor gitu ya. Ya udah, saat itu berarti elliptic curve runtuh gitu. Tadi yang ceritakan Pak Budi ya ke depan ini sebetulnya kalau saya pandang benar nggak Pak Budi ya? Jadi RSA 2048 itu satu terobosan dari quantum computing yang bisa membobol itu, dan nanti masih mungkin ada terobosan-terobosan terobos security maksudnya. Menerobos-terobosan. Yang lain. Nah, untuk bisa ke sana sebetulnya di sini ada dari tim riset kita ada 4 approach lah ya untuk bisa memberikan insentif bagi perusahaan untuk antisipasi. Yang pertama risk driven, bahwa ini adalah ancaman ini ya. Ancaman sehingga kita perlu antisipasi yang tadi saya sudah ceritakan lah ya. Yang kedua sebetulnya bisa jadi kita antisipasi untuk regulasi. Nah, ini juga mungkin untuk regulator menurut saya ada baiknya regulasi itu tidak telat gitu Pak Budi ya. Kalau tidak telat itu, kalau tadi perusahaan yang belum terlalu paham risikonya, begitu regulator bilang ayo gitu. Ya misalnya Indonesia itu punya 3.000 sekian BPR gitu ya, dan tidak semuanya besar kan ya. Banyak BPR kecil. Kalau mereka ngomong risiko seperti itu kan mikir lagi investasi berapa, mereka budgetnya berapa gitu ya. Tapi kalau dari regulator ini harus nih implementasi, ya selesai lah, mereka harus, dan itu memberikan ketahanan sistem pembayaran dan keperbankan nasional kan. Ya. Nah kemudian ada ya innovation driven approach, ini bisa dipandang juga sebagai suatu inovasi ke depan. Nilai ya misalnya kita sekarang sudah terapkan, wah kita sudah aman secara kuantum, bisa jadi nilai lebih dari kompetitor kita yang belum kan. Ya. Paling nggak jadi jualan kan. Ready era kuantum. Dan sebetulnya dari sudut pandang operation juga ini adalah selain security risk, sebetulnya ada operation risk juga yang perlu ditangani. Bahwa kalau kita sudah dari awal mengelola seperti ini, kita sudah tahu secara operasional, tim operasional kita tahu ada risiko dan potensi dari kuantum yang sekarang sudah kita mulai antisipasi. Jadi 4 pendekatan inilah yang mungkin ada baiknya dari awal sekarang kita sudah pikirkan. Jadi dari resikonya seperti apa aja, lalu saran untuk regulator juga seperti apa. Ini 4 pendekatan yang bisa kita pertimbangkan ya untuk menghadapi, kalau tadi ngomong konteksnya mungkin lebih ke arah ancaman ya, dari quantum computing ini. Biasa selalu begitu kan, dari dulu teknologi ada orang baik yang nyiapin, orang jahatnya di belakang muncul nih. Nah, tapi mungkin Pak Peter Shor itu mungkin beliau niatnya baik Pak, ngasih lihat bahwa ini ada teknologi baru, ini ada ancaman nih, kita harus perhatikan bersama gitu mungkin ya. Kita nggak tahu niatnya biasanya kan. Nah itu sebetulnya pembahasan sama Pak Agus Herwanto, Pak Budi sering ada podcast lain. Oh iya. Bahwa setiap penelitian itu sebetulnya tidak bebas nilai Pak ya. Ya, tidak bebas nilai. Tapi kita nggak pernah di podcast ini, rasanya kita nggak lihat-lihat ya Pak Shor dulu niatnya seperti apa buat algoritma. Tapi sebetulnya kalau dari sisi dulu waktu saya kuliah gitu ya, waktu S2, setiap algoritma kriptografi itu memang menantang untuk dipecahkan gitu. Secara emang menarik ya. Secara riset gitu ya, secara ya. Setiap algoritma itu kita cari algoritma yang lebih baik. Kalau algoritma kripto, salah satu yang menantang adalah gimana memecahkan gitu Pak. Ya. Itu memang ada risetnya sendiri ya. Nah, Peter Shor itu setahu saya saya nggak tahu ada intention untuk menyerang RSA atau tidak ya, tapi dia memang memecahkan problem itu, faktorisasi big number, integer big number itu ya. Faktorisasi itu. Nah, konsekuensinya kena ke RSA. Nah, tapi dalam riset kriptografi secara umum memang selalu seperti itu ya. Jadi kalau misalkan ada
ada chipper, kita nyebutnya chipper lah ya, chipper atau algoritma kriptografi tertentu, itu nanti pasti berbagai metode untuk menyerang itu, ini ada yang meneliti sendiri. Oh, ini kita bisa serang dengan misalnya differential attack atau dengan boomerang attack, macam-macam itu namanya gitu kan. Skenarionya macam-macam. Nah, kalau memang dia rentan terhadap serangan tertentu, nanti kita akan bangun algoritma baru yang tahan terhadap tadi itu metode serangan tertentu. Nah, si algoritma kriptografi itu perkembangannya selalu seperti itu. Nah, ini juga karena memang ada tadi itu ya metode computing kuantum yang ternyata bisa memecahkan RSA ya, dengan terpaksa terus ya metode yang tadi digital signature algorithm itu harus berkembang gitu ya. Udah nggak bisa pakai RSA lagi, dia pakai yang lattice based dan sebagainya gitu. Nah, itu sebenarnya sudah terjadi sebelum untuk algoritma sebelumnya ya nature-nya juga seperti kejadiannya. itu. Jadi kita saling menguatkan mungkin ya bahasa baiknya gitu. Berevolusi. Karena setiap algoritma itu penggunaannya nggak satu juga Mas. Jadi pemfaktoran bilangan prima itu salah satunya dipakai untuk misalnya kompresi data. Ya, zip. Ya, jadi bukan hanya buat nanti membongkar algoritmanya, tapi kompresi data itu kalau ada algoritma pemfaktoran yang bisa dengan cepat menghasilkan yang baik, itu bisa membuat algoritma kompresi yang misalnya jauh lebih canggih dari apa yang ada sekarang. Oh, jangan-jangan nanti ke depannya quantum computing bisa ini juga ya. Selain ya mungkin karena ini orang kan biasa orang risk based, security based. Mungkin ke depannya bisa juga untuk kompresi data besar gitu ya Mas ya. Bisa. Tidak menutup kemungkinan ya, kita banyak kemungkinan ke depan. Baik. Untuk optimisasi sudah gitu. Jadi ada algoritma optimisasi yang kalau kita jalankan dengan komputer biasa dia eksponensial. Nah, itu potensial itu dilakukan dengan komputer kuantum. Jadi potensi untuk SV Talk berikutnya Pak. Nah, ya ini menarik ini. Baik. Nah, ini sudah terbuka ya teman-teman. Nanti akan mungkin muncul akan jadi topik beneran ini. Karena ini menarik. Kita di sini melihat dari sisi security, dari risk base gitu ya. Apakah ini berbahaya atau enggak ke depannya juga ternyata dari sini juga Mas Budi sudah menyebutkan ya potensial penggunaan komputer kuantum ke depannya untuk yang lebih bermanfaat. Kayaknya kan ini 13 prima, berarti berikutnya 17 kita quantum computing lagi. Nah, menarik kita. Nanti mungkin kita coba bicarakan dengan Mas sutradara dan perencana ya. Baik. Nah, ini sudah disebutkan dari sisi risknya, dari opportunity-nya juga udah, regulasi udah. Kita harus terus berinovasi ya. Nah, kita harus terus melihat, harus memonitor ya ini perkembangan ini seperti apa. Jangan sampai kita ketinggalan informasi. Jadi teman-teman supaya tidak ketinggalan informasi, jangan lupa selalu nonton SV Talks ya. Nah, begitu kira-kira hari ini. Terima kasih banyak teman-teman semua. Kita ketemu lagi di SV Talks berikutnya. Jangan lupa klik like, ada komen di bawah, subscribe, juga di kiri atas ada untuk loncengnya. Di kiri atas atau di kirinya subscribe ya? Di kirinya subscribe ya kalau di YouTube ya? Di bawah ya? Setelah subscribe ada lonceng, jangan lupa diklik ya teman-teman. Baik, terima kasih banyak teman-teman semua. Kita bertemu lagi di SV Talks berikutnya. Terima kasih. Terima kasih Pak Budi, Mas Ali.